Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa Kultum Ramadan yang dirahmati Allah, pernah tidak misalnya diantara kita ada yang melakukan suatu dosa, lalu dalam hati berkata, apakah aku masih pantas untuk diampuni? Kita ingin berubah tapi malu, kita ingin bertaubat tapi merasa terlalu kotor. Perasaan seperti itu pernah terjadi di zaman Rasulullah Muhammad SAW. Dalam kitab Qawmi'ut Tughyan karya Syekh Nawawi Al-Bantani ada sebuah hikayah. Ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika ada seseorang yang datang sowan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, asaitu fatahhirni. Kemudian orang tersebut mengatakan, wahai Rasulullah, aku telah melakukan suatu maksiat, telah melakukan suatu dosa, fatahhirni. Aku minta engkau membantu agar diriku menjadi lebih baik. Sucikanlah diriku, bersihkanlah diriku dari dosa-dosa yang telah aku lakukan. Kemudian Nabi bertanya, wa ma'isyanuka, apa maksiat yang telah engkau lakukan? Kemudian laki-laki tersebut menjawab, qala astahyi min an aqul, aku malu untuk menceritakan apa yang telah aku lakukan, wahai Nabi. Aku malu kepada engkau. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atas tahyi minni an tukhbironi an dzambika walima lam tastahyi minallahi ta'ala wa huwa yaraka. Engkau malu kepadaku untuk menceritakan dosa-dosamu, tapi mengapa engkau tidak malu kepada Allah yang melihatmu? Nah, ini suatu tamparan ruhani. Kita sebagai manusia kadang malu kepada manusia, tapi tidak malu kepada Allah, padahal Allah itu melihat kita. Lalu baginda Rasul berkata kepada orang tersebut, fakhruj min indi hatta la tanzila an-naru alaina. Bangkitlah, pergilah, agar api neraka tidak turun menimpa kita. Kalimat ini begitu berat, dan akhirnya lelaki itu pergi. Fakharaja ar-rajulu khaiban wa aisan wa baqiyan min indi Rasul. Ia keluar dari hadapan Rasul dengan penuh putus asa, menangis. Ini titik yang paling gelap. Seorang yang merasa dirinya berdosa datang ingin suci, kemudian dia pulang dengan rasa penuh kekecewaan. Setelah orang itu pergi dengan rasa penuh keputusasaannya, datanglah malaikat Jibril. Faja'a Jibrilu alaihi salam. Datanglah malaikat Jibril kepada baginda Rasul. Ya Muhammad, lima aista al-ashi. Malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, mengapa engkau membuat pendosa itu merasa berputus asa? Walahu kafaratun lidzunubihi wa in kanat kasilatan. Padahal dia itu mempunyai kafar, mempunyai amal yang dapat melebur atau menghapus dosa-dosa yang ia miliki. Nah, kemudian Nabi bertanya, wa ma kafaratuhu, apa yang bisa menghapus dosa-dosanya itu, wahai malaikat Jibril? Kemudian malaikat Jibril menjawab, qala lahu sobiyyun shaghirun. Orang tersebut itu mempunyai anak yang masih kecil. Fa idza dakhala fi baitihi was-sobiyyu yastaqbiluhu. Apabila ia pulang ke rumah, anaknya itu menyambutnya. Was-sobiyyu yastaqbiluhu. Anaknya itu menyambut kedatangannya, senang karena ayahnya pulang. Fayadfa'u ilaihi syai'an minal ma'kulati aw ma yafrahu bihi. Nah, lalu orang tersebut memberikan makanan atau sesuatu yang membuat hati anak tersebut merasa gembira. Atau dalam bahasa lain, orang tersebut setelah bepergian itu pulang dengan membawa oleh-oleh untuk anaknya tersebut, sehingga hati anak tersebut itu merasa senang, merasa gembira. Nah, faida fariha as-sobiyyu
yakunu kafaratan lidzambihi. Maka ketika anak itu bahagia, kebahagiaan itulah yang menjadi kafarat bagi dosa. Kebahagiaan anaknya itulah yang ternyata menghapuskan dosa-dosa yang ia miliki. Masya Allah. Pemirsa Kultum Ramadan sehati yang dirahmati Allah, dari kisah tadi kita belajar paling tidak ada dua hal besar. Yang pertama, jangan pernah meremehkan kebaikan yang kecil, walaupun itu adalah suatu kebaikan yang biasanya kita remehkan. Bisa jadi yang kita anggap sepele, justru itulah yang dicatat oleh Allah sebagai sebab turunnya ampunan bagi kita. Kadang kita justru sibuk mencari amal yang tampak besar saja, padahal Allah melihat ketulusan dalam amal yang kita lakukan. Yang kedua, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Seberat apapun dosa yang pernah kita lakukan, seluas itu pula rahmat Allah terbentang. Maka jika hari ini kita merasa banyak dosa, jangan lari dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menjauh darinya. Datanglah dengan hati yang penuh penyesalan. Perbaiki diri dengan kebaikan yang kita mampu. Mulai dari hal yang bahkan kecil, hal yang kita anggap remeh. Karena bisa jadi kebaikan kecil yang kita lakukan dengan tulus adalah pintu yang Allah buka untuk menghapus dosa-dosa kita yang besar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semua, kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, dan keturunan-keturunan kita menjadi seorang hamba yang senantiasa istiqomah dalam berbuat kebaikan. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.